Welcome back. Marhaban Premier League. Welcome back new season. Di match kemarin itu kita langsung ke intinya aja ya. United Wolves. Ah, eh Pekan pertama menang lawan Wolves tapi keteteran. Terus pekan kedua kalah sama Spurs, itu ada fans Spurs dadat tuh. Jadi ya. jadi gimana kemarin nonton United Spurs? Memang nggak ada yang bisa. Memang United bakalan kayak gini terus kah atau gimana gitu? Kalian melihat match kemarin itu dari match yang Wolves dengan match lawan Spurs itu, apa yang salah dari United? Seperti musim lalu ya, baru 2 pertandingan sudah Kalah. berseliweran tuh, what's wrong with United? Baru Iya. dua pekan kan, belum lama-lama kan. Cuman bedanya kalau yang aku lihat sih dibanding musim lalu 2 pertandingan pertama dengan musim ini, Mm-mm. musim ini tuh kayak gerasa gerusuk sih kayaknya apa? Kayaknya pemain-pemain itu berusaha pengen terapin skema sistematisnya Ten Hag, tapi kayak apa ya, kayak demam panggung gitu. Tapi bisa jadi juga faktor masalah fisiknya pemain United itu kelihatan diporsir pada saat uji coba pramusim kemarin. Karena United kayak pertandingan paling banyak friendly match di preseason kan. Hmm. Jadi pada saat lawan Wolves itu ya beruntung aja sih United bisa menang 1-0 karena peluang dari siapa strikernya, Matius 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 Cunha. Cunha, Matius Cunha Nah, ya. dan lawan Spurs kemarin ya pada akhirnya pas melakoni laga away langsung kelihatan lah main gerasa gerusuknya pemain United sih. Gimana fans Spurs? Ya, beruntungnya bagi fans Spurs. Ya, sama seperti tadi Median ya. Eh, Selalu bahwa United itu ya semoga juga musim ini itu indikasinya adalah telat panas gitu ya. Semoga indikasinya telat Hmm. panas. Jangan jangan sampai gini-gini terus gitu ya. Kalau berkaca dari musim lalu ya memang 2 pertandingan awal itu juga kacau balau ya sama dengan sekarang. Nggak tahu apakah memang itu karakteristik pelatih Belanda gitu ya. Ada yang mengarahkan ke sana juga tuh pandit-pandit, bahwa mm-mm. mungkin kalau kita lihat kan si Ten Hag ini kan ya sama halnya dengan Louis van Gaal ya. Waktu di United kan itu betul-betul attention to detailnya itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat detail sekali. Kemudian dengan masuknya eh, dua pemain baru ya, mau sama Onana ya, Onana sih mungkin cenderung bisa langsung tune in ya. Cuman mungkin dengan skema yang baru, dengan pemain baru, dengan apa mungkin gaya gaya permainan dengan sistem yang Ten Hag mau ya, mungkin masih masih sangat-sangat apa ya, masih sangat-sangat butuh waktu untuk beradaptasi. Ya apalagi dilihat masih belum nyaman ya. Dari Mount juga 2 pertandingan kita lihat masih belum kelihatan gitu ya. Hmm. Hmm. Rashford juga dipaksakan sebagai penyerang nomor 9 juga kayaknya nggak cocok gitu ya, nggak Iya. cocok. Casemiro juga kelihatannya di tengah kesepian gitu ya, dalam artian bahwa kesulitan Hmm. mengcover dia, kayak Iya. kelihatan banget, Hmm. benar kelihatan banget memang kecapeannya gitu ya. Iya. Yang aku lihat sih mungkin ya karena Ten Hag itu sangat-sangat detail ya, jadi mungkin banyak yang harus dipelajari sama sama pemain ini ya. Mungkin kalau kita bandingkan dengan LVG juga kan kemarin kan sebenarnya banyak yang nggak bisa ngikutin caranya dia main juga ya, Mm-mm. mungkin karena perbedaan itu. Tapi ya semoga ini juga indikasinya seperti musim lalu ya, telat panas. Semoga nggak Hmm. berlarut-larut sih. Iya. Itu sih. Kalau Tapi ngomongin ngomongin Luis van Gaal dulu itu kalau nobar tuh atau di stadion kan pas bola sudah di depan kan balik lagi ke belakang tuh kan. Sampai sampai dibilang attack 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 gitu kan. Heeh. Bola sudah di depan kotak penalti lawan, balik lagi Balik ke ya. belakangnya. Iya. Kayak nggak pede gitu ya. Ini mau ngapain Iya. kita mundur lagi?
Ya. Kalau dari musim lalu itu kan memang 2 match awal United kalah kalah 2 kali tuh lawan Brighton sama lawan Brentford. Brentford. Ah, ah. Dan di musim ini kemarin lawan Wolves itu ya benar yang dibilang Dadat. Casemiro tuh kesepian di tengah gitu. Hmm. Eh, tapi yang menarik Kehilangan Fred kayaknya, teman Fred sesama ngegolin BTW. Brazil. Fred ngegolin kemarin debut. Bagus lagi golnya. Itu ada yang bilang begini, lebih baik mainin Sancho dibanding mainin Garnacho. Memangnya 2 match kemarin itu memang Garnacho nggak ini ya, nggak nggak greget ya. Kayaknya nggak Kalau ada yang aku lebih sih baik ya. kalau aku sih melihatnya justru Garnacho itu bagus loh di 2 pertandingan itu. Aku nggak tahu aspek apa Hmm. yang dilihat sama orang yang mereka mikir Sancho itu masih lebih bagus dari Garnacho gitu. Padahal kalau misalnya kita lihat eksplosivitas United dari menit pertama sampai menit 60 kemarin ya. Bahkan pas lawan Wolves juga itu yang paling paling agresif itu Garnacho menurutku. Cuma aku nggak tahu kenapa banyak yang ngomong mending starting line up-nya main Sancho dibanding Garnacho gitu. Masalahnya Garnacho itu nggak ada hasil akhirnya. Jadi kelihatan memang kalau dilihat dari eksplosivitas di sisi kiri, Garnacho eh, lebih menghibur kita nonton dibandingkan Sancho. Tapi apa ya, karakteristik pemain muda apa yang ditunjukkan Garnacho itu, dia kayak nggak bisa dulu, nggak bisa tenang dia kapan dia harus menusuk cut inside, kapan dia harus dribble take ons. Pada akhirnya hanya buru-buru aja, nggak ada hasil Hmm. akhirnya. Dan Hmm. beda beda pada saat dia jadi pemain pengganti, pada saat dia mau take on atau cut inside, dia lakukan gerakan karena lawan sudah kalah duluan dari segi fisik, makanya dia bisa masuk ke kotak penalti itu. Tapi Oke. kita lihat mulai dari starting, eh, pada saat dia starting 11 ya, itu nggak ada Mm-mm. hasil akhirnya, cuman gocek-gocek, pada akhirnya kecapean dia, kayak pemain-pemain Hmm. Indonesia tuh. Baru berapa menit udah langsung kecapean gitu kan. Tapi bukan juga kayak lebih baik Sancho dibandingkan Garnacho gitu. Hmm. Gitu kan. Karena memang ya apa ya, pemain yang paling menonjol praktis cuma Onana lah yang memang sesuai ekspektasi gitu kan. Hmm. Sancho dimainkan pun pas di pramusim dia jadi false nine, nggak ada gunanya juga nya. Kayaknya aku tahu pada saat Ten Hag bikin dia jadi false nine, mungkin dia pengen mengasah ketajamannya Sancho di depan kotak penalti sebenarnya kayaknya ya. Karena udah Hmm. 2 pertandingan Sancho pun nggak bukan jadi false nine gitu kan, tapi sama aja kayak musim lalu gitu. Jadi Garnacho kayaknya memang masalah mental sih. Oke. Ya, ya sama sih. Aku ngelihatnya memang masih belum siap untuk main 90 menit ya. Dalam Hmm. artian memang ketika dia dimainkan sebagai substitution itu ya dia full energi sedangkan lawannya sudah habis gitu. Nah, mungkin dia akan lebih banyak mainnya memainkan bolanya di situ. Ya, tapi kalau ketika startnya sama-sama 100%, ya dia kelihatan Hmm. kebingungan gitu kan. Ya sama seperti tadi dia paling dia diandalkan hanya untuk sebatas serangan balik gitu ya, yang Ya. bola-bola langsung Direct. menusuk ke dalam terus dia Hmm. lari direct gitu kan, direct football ya. Kayaknya ya worksnya emang bola-bola seperti itu gitu. Sedangkan kalau misalnya memang dia mengalirkan bola memang dari bawah itu kayaknya memang belum kelihatan sih. Hmm. Oke. eh Kita masih masih soal United. eh Apa ya? Rashford tadi Dadat sempat nyinggung kan. Rashford gak cocok Hmm. nomor 9. Cocoknya di Hmm. karena memang posisinya dia LW left wing Elway. kan. Ah. Dan itu Hmm. juga sudah dikonfirmasi sama Mourinho di musimnya Mourinho kalau Rashford itu memang cocoknya di left wing. Tapi Hmm. faktanya Ya, nggak terlalu beda loh, gol asisnya Rashford pada saat dia di posisi left wing
dengan dia di posisi nomor 9 gitu. Ini aku jadi mikir, ini sebenarnya Rashford ini bisa dibilang memang dia eh, di atas rata-rata kah, atau ya kualitasnya nggak bisa naik lagi udah kayak gitu. Karena ada yang nge-tweet kayak gitu, dia mengkomparasikan posisi Rashford 2 musim terakhir di posisi left wing dengan center forward, itu nggak beda jauh gol assistnya, cuma selisih berapa, 2 apa 3 gol gitu. Jadi sebenarnya Rashford ini maunya apa gitu. Kalau menurutku Rashford di posisi nomor 9, eh, masalahnya sih bukan di situ kalau aku lihat ya. Karena di Bruno sama Mason Mount ini yang jadi masalah. Awalnya Kayaknya kan pada saat alirannya transfer, yang nggak ada. iya, awalnya transfer Mason Mount ini orang kan bicara idealnya itu Mason Mount bisa memerankan pemain nomor 8, nomor 10, winger gitu kan. Aktualnya di 2 pertandingan ini justru Mason Mount dengan Bruno itu main kebingungan tuh. Ya, ya ya berbagi ya perannya Eh, masih nggak tumpang jelas. tindih. kebanyakan lari doang, Hmm. ya kan. Akhirnya visinya itu nggak keluar tuh. Yang harusnya Mason Mount seperti di Chelsea, dia mungkin dari sayap kanan kemudian cut inside, jadi supporting nomor 9, sekarang dia diminta tugas tambahan menemani Casemiro yang apa ya, akhirnya mungkin mungkin ya Bruno sama Mason Mount itu kalau dilihat dari distance mileage-nya dia semua lapangan tuh Coverage ya. kayak Iya dikelilingin iya tuh kan. iya iya. Tapi nggak ada tuh hasil akhirnya gitu Mm-mm. ya. Kalau misalnya dua orang pemain ini nggak berjalan maksimal, masa kita mau mengharapkan Anthony dan Garnacho untuk support Rashford ya. Anthony sendiri pun kayaknya dari pemain United kelihatan tuh bola itu jarang dilahirin lewat sisi Kiri dari kanan, kanan kanan iya. ya kan? Karena sudah tahu pada saat bola di kakinya Anthony, bukan dia menusuk seperti gayanya Bukayo Saka tuh untuk Iya iya. menyisir sisi kanan, malah jadi mundur atau muter-muter di situ. Mm-mm. Jadi kalau Rashford sih justru malah advantage-nya United itu lebih besar pada saat ada fast break kan. Kalau udah Mm-mm. Rashford pegang bola kemudian ada Garnacho tuh tinggal nunggu Mason Mount sama Bruno ini sih bisa saling mengisi sih, bukan hanya lari-lari aja. Oke Hmm. oke. Ya, setuju, Eh, setuju. oke. Kalau kalau terus apa lagi ya yang soal United ini? Tapi Banyak. kayaknya Ten Hag harus berani mencoba anu sih, pertandingan ketiga nanti itu Facundo Pellistri mungkin layak dikasih kesempatan pertama. Menggantikan Anthony ya. Iya, aku lebih memilih Iya Anthony yang digantikan bukan iya Garnacho iya iya gitu. iya iya. Karena kalau Garnacho mungkin ya sama kayak Martinelli dulu di Arsenal. Martinelli Mm-mm. dulu awalnya juga kan gerasak gerusuknya khas Mm-mm. Amerika Latin, lari doang taunya. Sekarang Mm-mm. kelihatan dia mental dan fisiknya itu mulai terlatih. Mm-mm. Kalau Anthony kayaknya sudah nggak bisa diselamatkan lagi ya. Itu dia. Karena kan yang di pramusim, nggak tahu kalian kalian baca nggak sih yang di Twitter, Emang. pramusim ada sesi latihan United pegang bola terus counter bola di Anthony itu kosong tuh di sebelah kanan, Hmm. tapi dia bukannya menusuk tapi malah jogging, bola dibalikin lagi, dan Hmm. akhirnya di posisi di saat itu Ten Hag mutusin untuk menghentikan sesi latihan, dan nggak tahu kayaknya Hmm. Anthony dimarahin atau gimana gitu. Dan itu memang Iya, dari iya. musim lalu Anthony itu kayak gitu anunya, gayanya. Dan kalau misalnya kita Apa? lihat Facundo Pellistri, ya lumayan sih tusukan-tusukannya di 15 menit terakhir kemarin. Iya. Tapi kayaknya memang Ten Hag perlu segera menyadari ya. Apa? Permainan sekarang tuh single pivot itu gile. Ya. Nggak bisa lagi kayaknya pakai single pivot, harus pakai double pivot kan. Hmm, Apalagi single pivotnya ini praktis dimainkan oleh pemain berusia 31 30 tahun tahun yang ya. secara fisik itu kayaknya memang kayaknya sudah mendekati kayak gaya-gaya Erikson kalau pada saat sudah mau pressing bola tuh Casemiro itu malah
jatuhkan badan tuh untuk sliding. Kalau sudah kayak gitu kan kondisinya kapan lewat udah nggak bisa lagi kekejar tuh. Gitu kan? Iya. Apalagi Iya. kayaknya agak gendutan ya. Kan sempat dicubit tuh pipinya sama Luka Iya Modric sama ya kan iya 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 iya. Iya. waktu pertandingan Mm-mm. pramusim kemarin. Ya memang sih artinya setuju ya. Artinya memang entah ya sistemnya Ten Hag ini apakah memang serumit itu atau gimana? Karena kan kalau kita lihat juga dari bursa transfer kan rata-rata pemain yang diincar itu pemain yang udah pernah bekerja sama dia kan. Artinya memang Iya. dia apa ya mungkin untuk mendapatkan hasil yang cepat ya ambil aja pemain-pemain yang dulu pernah kerja sama dia gitu dan memang Hmm. works. Nah berarti kan yang jadi masalah bisa jadi ya memang sistemnya yang sangat kompleks yang diterapkan oleh Ten Hag gitu sehingga ya untuk hasil yang cepat ya memang pemain-pemain yang memang betul-betul pernah kerja sama dia atau memang pemain-pemain Belanda yang dia udah tahu style bermainnya gitu. Hmm. Sebenarnya apa yang tadi Midian bilang sebenarnya single pivot itu bisa-bisa aja. Cuma masalahnya dengan catatan fullback itu bisa mengisi. Jadi kita mengambil pola yang sering dipakai sama Pep Guardiola, Hmm. De Zerbi gitu kan. Masuk tuh dua wingbacknya jadi mengisi double pivot di situ. Masalahnya di United itu nggak ada satupun dari fullbacknya United yang bisa memerankan. Jadi ya, Yang Nah maju. itu dia. jadi ya. Soalnya Dia. Casemiro kelihatan banget loh. Pas lawan Spurs kemarin itu eh, banyak banget area kosong yang di Mm-mm. area ini United karena apa? Kemana bola ke situ tuh lari tuh semua kan. Mm-mm. Mm-mm. Pindah lagi. Jadi kayaknya formasi yang diharapkan Ten Hag itu kayak jadi termakan sama gaya mainnya Tottenham gitu kan. Mm-mm. Apalagi kayaknya baru kemarin katanya itu Eng Postecoglou bilang tim yang pertama menerapkan double inverted fullback. Selama ini Pep Guardiola yang dibilang sebagai pencanangnya cuman satu doang loh inverted fullbacknya. Biasanya Mm-mm. kalau nggak kanan kiri. Kiri iya. Kemarin tuh Dia double inverted dua-duanya. fullback loh. Mm-mm. Dulu. Belum lagi Mm-mm. Ives Bissouma sama si Sar itu. Udogi. Oh ya, Sar. Bukan si Sar itu kan. Mm-mm. Jadi ya bonyok lah Casemiro. Ya Kosong ya tengahnya. Iya. kosong. Apalagi mau nama Bruno kan lari-larian nggak jelas. Iya. Kelihatan kok sebenarnya Mason Mount itu dibilang jelek. Beda ya jeleknya Mason Mount dengan jeleknya Jadon Sancho. Jadon Sancho itu Mason Mount itu kalau misalnya dikategorikan orang pekerja ya, dia itu Ya ya. produktif tuh. Work rate-nya tinggi. Produktif tapi Hmm. nggak efektif dia kan. Ya ya ya. Nah, si Jadon Oke. Sancho itu udah nggak efektif, nggak produktif pula gitu kan. Beda tipis lah dengan si Anthony Martial. Jadi kalau dibilang capek, kelihatan kok dari Mason Mount itu dia kejar bola gitu kan, lakukan pressing gitu kan. Mm-mm. Tapi ya cuman pressing dari belakang doang, bukan yang tackling ngambil bola gitu kan. Hmm. Oke. Kalau soal Spurs sendiri, gimana kalian melihat Spurs di komandonya di bawah kepemimpinannya Ang Postecoglou? Karena ini salah satu tim yang orang paling tertarik buat nonton gitu. Karena pelatih baru, terus taktiknya Kapten juga baru. kapten baru juga, dan pemain-pemain yang didatangkan juga bisa dibilang bukan pemain yang terlepas selain Madison ya, James Madison itu Hmm, bukan pemain yang top level, tapi hmm. top talent kayak Vicario sama Udogi itu dua pemain Udogi. Italia yang di rate highly rated Italian, Hmm, yang Italian kan. hmm. Gimana kalian melihat Spurs? Apa ini akan jadi Spurs? Kalau Roy Keane kan bilang United adalah the new Spurs. Apakah Spurs akan jadi the new United? Dadat lah. Kalau aku sih ngelihatnya masih belum ada ini ya, masih belum. Sebenarnya kemarin juga menangnya karena memang United aja yang Bapuk. kelihatan masih ya masih belum bisa menerapkan cara permainan apa secara
bagus gitu ya. Artinya ya Spurs memanfaatkan situasi ya, di mana itu pun juga di home ya kemarin kan, home-nya Spurs ya. Iya. Apalagi di kandangnya Spurs, aku melihat juga permainannya masih kurang lebih ya Spurs gitu. Masih Hmm. masih Spurs yang kita kenal gitu, tanpa Harry Kane gitu. Iya. Hmm. Artinya masih belum kelihatan ada taktik potensi bahwa dia akan jauh berkembang, apalagi setelah ditinggalkan Harry Kane gitu ya. Kalau Hmm. tidak ada investasi tambahan pemain baru ya mungkin akan mungkin kurang lebih ya. Aku belum bisa melihat ada perubahan yang signifikan sih dari Spurs sebelumnya. Oke. Ini Spurs di zamannya Antonio Conte kan fans United itu sampai coba Antonio Conte yang ke Ah, iya, United. iya, iya. Ya. Itu pada saat momen Spurs itu dengan 3-4-3-nya betul-betul kayak Superior sekali. iya superior, dan klop dengan taktiknya Antonio Conte kan. Tapi ya pada akhirnya memang kalau misalnya orang-orang masih menganggap United itu layak untuk menjadi calon juara, itu hal yang biasa. Tapi kalau misalnya kita Spurs. langsung meng-highly rate Spurs, itu kayaknya suatu dosa besar sih ya. Eh, Bahkan kalau aku tapi lihat kayaknya lebih layak Brighton sama Aston Villa untuk Oke. diwaspadai dibandingkan Spurs. Oke. Itu juga iya tim ya. tim siluman juga itu. Aston Villa setelah dibantai ngebantai ya. Ngebantai, iya. Sandek Hmm. lagi yang dibantai. Tapi kalau mungkin itu kita bicara dari segi komposisi pemain dari transfer kemarin ya. Oke. Transfernya West Ham itu ngeri juga loh kalau misalnya dilihat. Ya. Ya, ya. Pasca Declan Rice dibeli Arsenal, kemudian lini tengahnya itu Edson Alvarez, itu awalnya aku kira di Ajax itu dia udah umur 30-an. Masih muda. Ternyata 24 loh. Iya, iya masih muda. Iya kan? Masih muda. Hmm. Jadi kalau Aston Villa dengan nama-nama Diaby, ada Tielemans, ada Pau Torres kan, Ya. masih ada Siapa Coutinho, pemainnya masih Roma? Pemainnya Roma juga Zaniolo ya. Nicolo Siapa? Zaniolo kan. Zaniolo, Ya, Zaniolo. Zaniolo. Mm-mm. Kalau West Ham itu, iya itu dari transfer. Bayangin aja dari jual Declan Rice, terus dirumorkan mau beli McTominay, Harry Maguire, tiba-tiba datangin Edson Alvarez. Hmm. Kurang main blowing apa lagi coba tim ini? Lagi JWP ada kan. Iya, Ya, sama JWP. James Ward-Prowse dan head ngasih asis Keren sih. lagi. Iya, kayaknya apa ya, tim-tim papan tengah itu untuk Tambah mendatangkan Maguire masuk ke pemain 5 besar itu. pemain yang mungkin bukan top level ya, tapi Hmm, di Liga Inggris itu bisa langsung instant impact nyetel. lah, kayak James Hmm, Maddison gitu kan. hmm. JWP. Hmm. Kenapa United untuk mendatangkan pemain kayak gitu kayaknya susah gitu loh. Kayak nggak bisa ngelihat, Ya. mungkin mungkin kayak hanya Christian Eriksen aja ya yang didatangkan status free. Hmm. Tapi ya apa ya, yang ini dari Christian Eriksen kan hanya set piece bola matinya aja. Hmm. Ngomongin transfer United kan rame tuh, masih butuh pemain, masih butuh gelandang. Terus nama-nama banyak lah yang muncul, nama-nama yang nggak jelas dari mulai dari si Amadou Onana, terus ada Wilfried Ndidi, terus ada siapa lagi gitu. Aku 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 beranggapan gini, gila orang-orang fans bola ini lebih 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 advance kemampuan pengetahuan bolanya dibanding real scout United gitu loh. Hmm. Kalau kalau Kayak kayak misalnya kita lihat Amadou Onana itu dipaparkanlah datanya, terus Wilfried Ndidi juga dipaparkan datanya. Tapi kenapa dari sekian banyak nama pasti ada lah orang-orang dalam yang mantau Twitter kan, orang-orang yang tukang bisiknya Ten Hag atau siapalah gitu. Masa iya nggak ada yang ngincar satupun pemain-pemain yang sudah disebutin sama
sama fans-fans bola Media. gitu. Atau sama media gitu. Nggak ada media analisisnya ya, Le, ya. Yang aneh ya. Aku pikir kayaknya yang main Twitter sih cuma Bohli ya. Jadi siapa pemain bagus di Twitter langsung dibeli sama Bohli. Bohli itu main FM dia. Jadi siapa yang disanter ambil, ambil. Sekarang kalau ditanya siapa pemain Chelsea, aku cuma tahu dua, Enzo sama Mudryk. Selebihnya nggak tahu siapa. Enzo sama Mudryk aja nggak tahu. Yang lainnya nggak tahu siapa. Tapi ya kita nggak tahu ya nanti transfernya United ini apakah memang berakhir di nama Rasmus Højlund atau masih ada tambahan lagi. Kalau misalnya memang stuck tidak ada tambahan lagi, ya perlu ada satu tandemnya Casemiro memang yang bisa eh, mengcover khusus di posisi nomor 6 kalau misalnya mengharapkan Mason Mount untuk membantu dia dan kemudian nemanin Bruno juga, kemudian untuk support nomor 9 juga, ya kewalahan sih nanti ke depan. Oke. Apa lagi kemarin ya yang kita Brighton gimana? Kalian melihat 2 pertandingan 8 gol? Tim Keren sih. ajaib ya. Tim ajaib. Newcastle gimana kalian? Ya. Ya, Newcastle sebenarnya Brighton. iya, kalau musim ini apa yang kita lihat di akhir-akhir musim kemarin itu masih berlanjut tuh di Brighton sama Newcastle kan. United juga sama juga, dia ngikutin 2 pertandingan yang kemarin juga kan. Jadi bedanya nggak tahu nih Brighton ini kira-kira kalau beda sama musim lalu kan dia mungkin lebih konsisten kan. Sekarang dia kayak langsung tancap gas dia. Kehilangan Moises Caicedo itu di pertandingan kedua main nggak dia? Enggak main. Sudah nggak ya? Sudah di Sudah Chelsea enggak, ya? sudah di Chelsea. Udah di Chelsea, udah main, udah debut kan? Iya, Kak, yang penalti itu kan. Ini memang ya selanjutnya kayak Romy Toma akan menghiasi musim transfer musim dingin nanti sih kayaknya. Kira-kira berapa tuh harganya? Pemain Asia kayaknya nggak tahu ya, kira-kira mungkin 90-100 lah paling karena pemain Asia. Enggak, justru kebalikannya. Kalau dia namanya Michael Mitoma, mungkin orang Inggris. Masalahnya dia Italia, dia Jepang, Asia, nggak mungkin itu. Nggak mungkin dia harganya 90. Si Yang Wataru lucu Endo nanti, aja 17. Yang lucu nanti udah kayak gitu, bagusnya Mitoma nggak ada tuh tim besar yang beli itu kan. Kayak Son lah. Son udah yang 10 tahun musim Son berapa dia top skor di Spurs, nggak ada pemberitaan pemain dibeli klub lain. Apalagi kan sempat di ini kan, Son yang beritanya Ruud van Nistelrooy kan, yang waktu masih 17 tahun. Iya. Waktu di Hamburg kan dia sempat nge-tweet atau apa itu ya, bahwa top talent Son Heung-min. Dan kemarin Chelsea juga meskipun kalah, tapi kayaknya pandanganku soal Nicholas Jackson ini, gila ini pemain super soldier kayaknya. Anjir. Iya, malah kayaknya Next lebih Drogba. di atasnya Drogba. Malah di atas Drogba kayaknya. Iya, ada. Drogba itu kan tekniknya tinggi, tapi kalau yang si Nicholas Jackson ini fisiknya, semuanya, speednya kan. Itu kayak fisiknya Edgar Davids kayaknya. itu Steve Rogers dikasih masuk di inkubator, disuntik jadi Captain America. Nah itulah jadi Nicholas Jackson. Iya. Gila itu pemain. versi Luis Saha kaki kanan. Ya, Luis Saha. Cover bola kan Nicholas Jackson itu, Rashford aja cover nggak bola segitunya, pada keeping bola nggak kayak gitu loh. Nggak segitunya, iya. Dia bisa keeping bola, dia bisa kasih waktu temannya untuk cari ruang, kemudian tahu kapan harus direct ke kotak penalti lawan gitu kan. Jadi ya makanya kemarin pada saat kita akhir musim lalu aku bilang
dengan transfernya Chelsea yang sangat heterogen ini, pada saat dapat pelatih yang tepat itu akan sangat menarik kan. Eh, tapi nggak tahu nih, Masalahnya ini Pochettino, Pochettino. ya walaupun secara permainan aku jujur secara permainan menarik, tapi hasilnya itu Iya. imbang loh, satu kalah sekali gitu kan, Iya. baru 1 Iya. poin. Iya. Jangan pernah ragukan kemampuan Pochettino untuk mengacaukan timnya sendiri. Udah itu aja. Iya iya. Kalau Apalagi pemainnya ini ya, seberagam banget ya. iya. Rata-rata kan dari luar Inggris semua ya. Iya. Prancis, Prancis Hmm. juga iya, Afrika lah, rata-rata Afrika. Satu barbershop juga kayaknya Satu pemain-pemainnya. satu barbershop juga iya. Kayaknya itu Malo potongan Gusto, rambutnya ini Axel Disasi, sama siapa yang satu jametnya tuh? kan. Iya, James. Jamet semua tuh. Iya. Chukwuemeka sama. Chukwuemeka, iya. Sterling. Kita nanti lanjut ke segmen kedua, kita bahas worst transfer dan best transfer di 5 musim terakhir.